Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum. Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengar inspirasi rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli.
Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari Unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait
dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari ormas. Kemudian mengenai ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahasa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SHK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas, sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap Nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu,
Kemudian pada hari Senin kemarin sudah ini ya dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan.
dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya, untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Saudara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya.
Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum. Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Virgin Australia flight to Sydney on BA 544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members telah along with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum.
Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral
melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari ormas. Kemudian mengenai ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas, sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap Nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin
sudah ini ya dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh Ketua Umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya
dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya, untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Saudara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah sinek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini.
Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum. Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members along telah with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi
untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya
saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari ormas. Kemudian mengenai ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina. Kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renata di Treskrimum Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari,
kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin
mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina. Kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya, untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SHK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah sinek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi nenek Elina.
Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum. Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda I would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members telah along with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel.
Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas, sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas.
kemudian mengenai ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin. Ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian
tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan
sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun dia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti.
Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum. Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members along telah with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam proses demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun dia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam proses demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity Frequent Flyer yang members telah along with our Virgin mendengar Australia Business Flyer members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari ormas. Kemudian mengenai ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas, sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban, dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahasa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun dia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members along telah with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari Unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahwasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam proses demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas, sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah ini ya dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah sinek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Virgin Australia flight to Sydney on BA544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the rest of the crew very shortly. We would also like to welcome back our Velocity frequent flyer members along with our Virgin Australia business flight members. It's wonderful to have you with us again. Rakyat ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban, dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahasa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun dia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SHK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Saudara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA 544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members telah along with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SHK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas, sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jawa Timur. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members along telah with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SHK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renata di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahasa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan. Dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina. Kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SHK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda I would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members telah along with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari ormas. Kemudian mengenai ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk ormas
Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas, sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko,
mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk
menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer members yang telah along with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari Unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari ormas. Kemudian mengenai ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SHK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA 544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda I would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members telah along with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas, sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA 544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer members yang telah along with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari ormas. Kemudian mengenai ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SHK, dan saat ini sedang dalam proses demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SHK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Virgin Australia flight to Sydney on BA 544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members telah along with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari ormas. Kemudian mengenai ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members along telah with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari Unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina. Kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas, sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the rest of the crew very shortly. We would also like to welcome back our Velocity frequent flyer members along with our Virgin Australia business flight members. It's wonderful to have you with us again. Rakyat ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renata di Treskrimum Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun dia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA 544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members telah along with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas, sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members along telah with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SHK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan. Dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SHK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah Nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda I would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members telah along with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari ormas. Kemudian mengenai ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SHK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas, sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
Namun dia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda I would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members, along telah with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah ini ya dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahasa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun dia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Australia flight to Sydney on BA 544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members, telah along with our Virgin mendengar Australia business flyer members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas, sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban, dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas, sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun dia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Saudara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA 544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members telah along with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas, sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
di Treskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko. Mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur di Treskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur di Treskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Saudara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members along telah with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renata di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban, dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SHK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah Nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA 544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members telah along with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas, sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA 544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members telah along with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabar Eskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam proses demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas, sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Saudara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Virgin Australia flight to Sydney on BA544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members telah along with our Virgin mendengar Australia business flyer members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur sudah mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam proses demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renata di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahasa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SHK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA 544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda I would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members telah along with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwasanya dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas, sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrim Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahwasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi M. Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Pengacara kondang Hotman Paris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polda Jawa Timur atas penangkapan Samuel yang diduga menjadi pelaku utama perobohan rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Samuel dan rekannya yakni Yasin berhasil diamankan tim penyidik Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman mengapresiasi aparat kepolisian yang mendengar aspirasi publik hingga berhasil menangkap pelaku. Pengacara kondang itu merasa lega lantaran penangkapan tersangka membuatnya dapat beristirahat dengan tenang. Sebagai informasi, Hotman Paris sebelumnya juga aktif membela Nenek Elina melalui akun media sosial pribadinya. Ia mengajak masyarakat dan pengacara di Jawa Timur untuk turut bersuara membela kasus ini. Hotman menyebut peristiwa itu sebagai perjuangan untuk melindungi Nenek Elina. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan sekadar delik aduan, tetapi isu keadilan yang harus diperjuangkan. Hotman juga mengunjungi Kabareskrim dan Kapolda Jawa Timur untuk memastikan kasus ditindaklanjuti. Dalam unggahannya, Hotman mengajak semua pihak ikut menyelamatkan Indonesia dari tindakan perbuatan melawan hukum.
Ia menegaskan pentingnya dukungan kolektif dari masyarakat dan profesional hukum. Selain itu, Hotman juga membandingkan Nenek Elina dengan sosok neneknya sendiri, menekankan empati personal terhadap korban. Lantas, Hotman Paris mengapresiasi kepolisian yang cepat merespon laporan dan menegakkan hukum secara tegas. Penangkapan Samuel diharapkan menjadi contoh bagi penegakan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Hotman Paris menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan untuk melindungi warga yang tidak bersalah, termasuk lansia seperti Nenek Elina. Akhirnya pelaku yang merusak rumah si nenek di Jawa Timur ditangkap Polda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri yang kemarin memberikan saya nomor WA-nya Kapolda Jatim. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Your Virgin Australia flight to Sydney on BA 544. We do have an expected flight time of 1 hour and 10 minutes. My name is Nat. I do have the pleasure of being your cover manager today. I will introduce you to the Terima rest of the kasih crew kepada very Bapak shortly. Kapolda We would also Jatim like to welcome back our Velocity frequent flyer yang members along telah with our Virgin mendengar Australia business flight members. inspirasi It's wonderful to have you with us again. rakyat. Ini bawel banget ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim yang telah mendengarkan inspirasi rakyat. Salam hormat Kapolda Jatim. Terima kasih kepada seluruh netizen yang bersatu membela keadilan. Saya sekarang sudah bisa istirahat dengan tenang dalam penerbangan dari Gold Coast menuju Sydney, Australia. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Mabes Polri, terima kasih kepada Bapak Kapolda Jatim. Pelaku yang melakukan telah dirusak. Terima kasih. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi dalam peristiwa pengusiran tersebut. Ia mengklaim kehadirannya saat itu murni sebagai pribadi untuk membantu rekannya yakni Samuel. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY.
Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota Ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan berjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap nenek Elina hingga membuat nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan, yang sempat beredar luas di sosmed kemarin,
ia menyatakan bahasanya untuk ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan, dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu. Namun ia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam proses demikian. Kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Polda Jawa Timur berhasil menangkap MY alias Muhammad Yasin, tersangka kasus kekerasan dan pengusiran paksa seorang nenek berusia 80 tahun yakni Elina di kota Surabaya pada Senin 29 Desember sore. Yasin merupakan anggota ormas sebelumnya sempat menjadi buronan polisi dan kini berhasil diamankan di Polsek Monokromo. Kabid Humas Polda Jawa Timur menyampaikan adanya peluang penambahan tersangka baru seiring dengan perjalanan proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim, rekan Luhur Pambudi. Silahkan laporan Anda. Oke, baik Anggra. Jadi pihak Polda Jawa Timur dari unit 2 Subdit 4 Renata di Treskrimum Polda Jawa Timur yang mengeluarkan hasil gelar perkara yang dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, yang ternyata atas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak mereka mengerucut pada 2 orang yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengeroyokan terhadap nenek Elina, yakni bernama Samuel dan M. Yasin. Jadi keduanya ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa hari yang lalu. Kemudian pada hari Senin kemarin sudah dilakukan upaya untuk dipanggil pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan status sebagai tersangka, dan akhirnya dilakukan penangkapan. Untuk Samuel dilakukan penangkapan pada pagi hari, kemudian untuk Yasin diamankan pada sore harinya. Keduanya sudah menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan dan dilakukan penahanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur
Ditreskrim Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Widiatmoko, mereka akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk proses penyidikan lanjutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut untuk penyusunan BAP, manakala sudah rampung, mereka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan penahanan di ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan kemudian kemarin juga pihak Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menyampaikan upaya pengembangan penyelidikan atas kasus ini masih terus akan dilakukan, dan informasi yang dihimpun oleh tim penyidik bahwasanya tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya yang akan turut diamankan atas hasil penyelidikan pengembangan kasus ini. Namun untuk lebih rincinya belum dapat dipastikan oleh pihak penyidik karena memang proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, mulai dari pihak korban, saksi yang ada di lokasi, kemudian saksi-saksi yang turut terlibat atau melihat kejadian tersebut juga akan dilakukan masih akan dilakukan pemeriksaan. Dan untuk konstruksi hukum terhadap para tersangka ini, keduanya dikenakan pasal 170 tentang pengeroyokan dan pengerusakan barang-barang pribadi milik korban. Dan saat ini sudah dilakukan serangkaian upaya pemeriksaan dan untuk dilakukan penahanan. Dan ketika proses penyidikan terhadap keduanya dinyatakan rampung, nanti pihak Polda Jawa Timur melalui Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur akan menyampaikan secara lengkap hasil dari penyelidikan kasus ini. Begitu, Anggra. Baik, rekan luhur, bisa dilaporkan bagaimana sosok Yasin yang diketahui baru saja bergabung dengan organisasi kemasyarakatan atau Ormas? Oke, baik, Anggra. Jadi memang beberapa hari yang lalu setelah video ini viral, Muhammad Yasin sudah membuat semacam klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya yang sempat terekam video amatir yang viral, melakukan upaya paksa terhadap Nenek Elina hingga membuat Nenek Elina mengalami luka dan mengalami shock atas insiden ini. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya saat itu murni sebagai seorang pribadi, bukan diinstruksikan sebagai proses atau perintah dari Ormas. Kemudian mengenai Ormas Madas yang disebut-sebutkan yang sempat beredar luas di sosmed kemarin, ia menyatakan bahasanya untuk Ormas Madas tersebut masih belum terbentuk ya, yang konteksnya memang seperti disebut-sebut atau sempat viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Ia mengklaim semacam itu, bahwa memang Madas yang dimaksud belum terbentuk, dan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya kala itu, sebagaimana video yang beredar itu yang terjadi pada bulan Agustus 2025 itu murni sebagai inisiatif pribadi yang memang konteksnya adalah membantu sosok Samuel yang merupakan temannya itu. Dan Samuel saat ini memang diketahui menjabat sebuah struktural ya yang ada di Madas yang sudah dibentuk ini. Kemudian ia dalam video klarifikasi tersebut dia menyampaikan mengajukan surat cuti dari kepengurusan untuk bisa berfokus pada kasus hukum yang menyeret dirinya hingga berujung pada laporan ke Polda Jawa Timur. Dan Yasin menceritakan bahwa dirinya memang siap untuk bertanggung jawab, manakala memang pihak kepolisian sudah memulai serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang dilaporkan oleh Nenek Elina. Dan kemarin juga Yasin didampingi oleh ketua umum ya dari Ormas tersebut yang memang menyampaikan semacam permohonan maaf manakala memang terjadi kegaduhan. Dan ia kemarin menegaskan bahwasanya dirinya murni hanya membantu temannya itu yang bernama Samuel, dan dirinya tidak terlibat dalam konteks kejadian untuk perobohan bangunan. Jadi Yasin mengaku hanya membantu Samuel untuk berkomunikasi pada Nenek Elina, kemudian untuk konteks perobohan atau ini ya untuk penguasaan bangunan sampai roboh itu Yasin tidak mengaku tidak terlibat dalam hal itu.
namun dia tetap akan berusaha kooperatif untuk menjalani serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan manakala memang bergulir, dan ternyata proses penyelidikan tersebut sudah bergulir sejak beberapa waktu yang lalu, dan ternyata Yasin ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Begitu, Anggra. Baik, rekan Luhur, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berkaitan dengan penanganan perkara Nenek Elina, ya hari ini kami sudah melakukan pagi tadi pemeriksaan ahli, kemudian kami juga gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK, dan saat ini sedang dalam proses demikian. Muhammad Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka bersama Samuel Ardi Kristanto dalam kasus kekerasan terkait pengusiran dan pembongkaran paksa rumah Nenek Elina di kota Surabaya, Jawa Timur. Sosok Yasin diketahui baru saja bergabung dengan Ormas Madas alias Madura Asli beberapa bulan sebelum insiden ini terjadi. Yasin disebut sebagai orang suruhan Samuel untuk melakukan pengusiran paksa dari lahan yang diklaim telah dibeli sejak 2014 silam. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur pada Senin 29 Desember 2025. Mereka dijerat pasal pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang ataupun barang. Dalam video yang beredar di media sosial, Yasin terlihat mengenakan seragam merah bertuliskan Ormas Madura Asli atau Madas. Ia tampak terlibat langsung saat Nenek Elina dipaksa keluar dari rumahnya. Fakta tersebut dibenarkan oleh korban saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polda Jawa Timur. Korban menyebut dirinya diangkat secara paksa oleh beberapa orang hingga dibawa ke keluar rumah. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Madas Sedara membantah keterlibatan organisasi dalam peristiwa tersebut. Namun ia mengakui bahwa M. Yasin merupakan anggota yang baru saja bergabung pada Oktober 2025. Pihak organisasi juga menyatakan telah menonaktifkan Yasin sejak 24 Desember sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara itu, Yasin mengakui dirinya merupakan anggota Ormas Madura Asli. Ia menyatakan telah mengajukan cuti dari jabatannya untuk fokus menghadapi proses hukum. Kemudian Yasin juga membantah bahwa nama organisasi